Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah sahabat muslim, kali ini saya diberi kesempatan oleh Allah berkunjung pada saudara kaum muslimin lainnya, itu saudara kita. Dan saat ini mudah-mudahan kita bisa mengambil dan memetik pelajaran dari apa yang terjadi saat ini, apa yang dikeluhkan oleh saudara kita, dan juga ini bisa diambil ibrahnya dan bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya antum? Alhamdulillah, Tati. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Keadaan baik. Oke, Kang. Usia antum berapa sih? 30. Usia 30 ya? Iya. Usia 30. Istri berapa? 21 tahun ini. Istri 21. Oke. Udah berapa lama nikah sama istri? Berapa lama sudah? Dari Februari kemarin ya. Oh, baru Februari. Baru, Februari, Maret, April, Mei, baru 5 bulanan ya? Iya. Ada 5 bulan. Oke. Silakan Kang, antum apa yang mau dikeluhkan selama ini? Silakan bicara sama saya. Coba. Jadi saya ini pengguna narkoba ya. Oh, antum pengguna narkoba? Ya. Sejak kapan? Sejak SMP. Jenisnya masih ini ya, masih bukan yang parah gitu. Jadi saya itu menggunakan yang benar-benar narkoba itu. Startnya apa? SMP startnya apa itu? Ganja. Oh, ganja. Itu juga. Ganja aja. Ganja paling obat ya? Sama minum. Obat enggak. Obat enggak. Minum sama ganja. Oke. Seberapa kontinu itu tuh? Dari kelas 1? Kelas 2 SMP ya. Itu cuma kadang-kadang SMP itu. Minum pun namanya anak SMP ya, minum gimana. Ya? Belum fokus dan belum menjadi kebiasaan hidup belum ya? Oke. Masuk SMA? SMA kelas 1, 2, 3 minum obat ganja itu kontinu. Obat apa sih? Coba. Kayak Lexotan ya gitu. Nipam gitu, Valium. Oh, standar gitu ya? Iya, obat-obat itu, obat-obat yang beringas gitu kan, obat-obat itu kan bikin beringas ya buat tawuran ya. Tawuran ya. Oke. Minumnya masih? Minumnya masih. Apa sih biasanya minumnya? Kayak arak ya. Oh, arak. Terus topi miring. Oh, gitu. Topi miring standar deh. Intisari ya, minuman begitu lah, anggur merah. Oke, kalau mohon maaf saya tanya lagi, kalau ganjanya gimana kondinya? Tiap hari? 2 hari sekali? Seminggu sekali ya. Seminggu sekali? Iya. Kumpul sama teman? Tiap malam minggu. Oh, tiap malam minggu? Selama 4 tahun tuh SMA. Tiap malam minggu ngumpul selama 4 tahun itu seperti itu? Dosis makin naik nggak sih? Naik. Kalau pakai obat, biasanya campur-campur semua tuh? Iya. Jadi ngaco aja udah, jadi halu aja gitu. Oh, halu ya. Sampai kuliah berapa tahun? Kuliah nggak sampai beres. Sampai beres. Berapa semester waktu itu? Kan D3 dia 6 semester. Saya cuma sampai semester 5. Semester 5 berhenti. DO. Nah, kuliah saya ekstrim. Di BSI Bogor, di Nasional Informatika. Oh, Nasional. Oke. Nah, itu gimana tuh pas waktu kuliah? Rutin lagi? Oh, itu udah hampir tiap hari ya. Tiap hari? Masya Allah. Itu masih itu aja? Minuman, obat, sama itu? Apa tambahan lagi? Obat saya karena kenal sabu ya, jadi nggak tertarik gitu. Ganti. Sekarang sabu. Nah ya, sabu sama ganja sama minum aja. Sabu, ganja, minum, hilang obatnya aja ya. Hampir tiap hari tuh. Minumnya juga agak sering juga tuh. Agak sering. Ngomong-ngomong saya tanya nih. Itu kan butuh biaya tuh. Dari mana tuh uangnya? Saya pernah ngedarin juga ya. Oh. Jadi punya temen gitu kan, bos besar. Bantu jual ya, kita bandar kecil. Nggak pernah beli aja. Nggak pernah beli ya? Enggak. Jadi kalau gitu disuplai terus barang ya? Malah saya ngasih sama orang. Oh iya. Ente bisa seperti itu karena pergaulan. Dengan pergaulan dan dekat dengan bandar gitu ya? Iya. Punya selalu bonus seperti itu. Oke. Terus di luar masih lanjut? Saya masuk lapas. Oh, masuk lapas. Kenapa? Ketahuan BD-nya tadi? Iya. Ketangkep gitu. Ketangkep. Itu tahun berapa ya? 2014. 2014. Kamu ketangkep, kemudian dihukum? Dihukum. Berapa lama? 5 tahun 3 bulan ponisnya. 5 tahun 3 bulan. Tapi saya cuma Ledang. 5 tahun 3 bulan. Terus? Cuma jalanin 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan, itu pembebasan bersyarat gitu? Iya, gitu. Pembebasan bersyarat, tapi nggak pernah masuk-masuk lagi setelah itu ya? Pas pulang pernah. Pas pulang jadi kena lagi? waktu di dalam itu saya
belajar hijrah tuh. Oh, di dalam mulai belajar hijrah. Saya belajar agama total. Ngomong, saya tanya, ketemu siapa di dalam? Oh, Apa ada orang dari luar yang ada yang mendakwah gitu ya? Al-Huda Fajri ada masuk situ. Oh, udah ada di situ. Hisbah Ciapus masuk. Hisbah masuk situ. Terus Mualaf Center. Mualaf Center. Ada ininya, kajian rohaninya ada di sana. Kajiannya. Ada. Terus saya tanya, kamu sendiri hati kamu gelisah waktu itu? Udah pengen kembali gitu ya? Sebenarnya waktu pertama kali ketangkap, saya langsung mungkin karena dikasih musibah menyesal ya. Nggak lama saya baca bukunya emang buku Fadilah Amal waktu itu. Oh, iya, isinya kan ada hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya. Nah, di situ saya mulai ada hati ya. Akhirnya saya dibawakan Quran terjemahan juga. Dibawakan Quran terjemahan. Saya baca ya kan sampai beres. Nah, di situ saya memutuskan untuk wah, saya salah ini. Katakanlah itu sadar gitu. Iya. Nah, di dalam lapas itu saya rutin. Ya, selama yang 4 tahun itu tuh ya. Saya rutin, saya ikut kajian pengajian saya ikut. Terus bergaul dengan kamar-kamar santri karena di dalam juga ada kamar santri. Oh, ada kamar santri. Ada. Oh, kamar santri itu maksudnya apa ya? Kamar santri itu emang background orang yang paham agama sebenarnya. Cuma karena manusia kan yang nggak ada yang sempurna ya, ada yang kasus ribut, ada yang mencuri. Tapi pada dasarnya ada ustadz juga banyak. Kasus apa tuh? Kalau ustadz banyaknya kasus perempuan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Manusia lah ya. Oh, ya. Terus. Nah, di dalam itu saya berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok di dalam? Berhenti di dalam. Bisa tuh ya? Bisa. Luar biasa ya. Waktu balik tahun 2018 diuji lagi lah. Keluar 2018. Diuji. Pulang nih ke rumah ya. Terus diuji apa? Ya, diujinya namanya udah dewasa ya, kita butuh biaya. Intinya susah cari kerja waktu itu. Oh, susah, butuh uang ya. Sedangkan semuanya udah bubar ya. Udah berubah. Dagang apa, kalau mungkin punya usaha apa, pokoknya nol benar ya. Banyak yang berubah lah, saya kaget waktu itu. Akhirnya waktu pulang dari lapas itu ada rasa minder saya. Mindernya apa sih, Kang? Ya merasa kayak sampah aja gitu. Merasa minder gimana sih namanya keluar dari LP tempat kayak gitu ya. Oh iya. Makin lama bisikan itu makin tidak terdengar gitu. Karena saya disamperin oleh teman-teman yang bandel-bandel lagi. Datang lagi? Ke bawah lagi lah. Error lagi. Error ngaco lagi pokoknya? Ngaco lagi. Hampir 1 tahun. Oh, baru sampai 2019. Nah, terus? Nah, 2019 ini saya kerja di Jakarta. Waktu itu kerjanya susah sholat ya. Jadi di tempat kerja apa sih? Di kayak gudang gitu di daerah Jakarta Barat di Pesing. Intinya dia pokoknya sholat di tempat kerja itu susah aja. Intinya saya harus mengorbankan sholat saya buat kerja itu. Saya berhenti. Waktu itu biarpun ngaco, bisikan kebaikan itu masih kuat. Masih kuat. Waktu kerja di Jakarta itu penggunaannya tentu berkurang kan, karena kesibukan kerjaan, tapi masih pakai gitu ya. Masih. Sholat juga susah gitu ya. Oke, akhirnya kemudian masuk kemari, lalu kemudian sekarang nih bertekad untuk saya di lingkungan saya yang sekarang alhamdulillah gitu punya pekerjaan yang sederhana, tapi orang-orangnya saya kira mereka sudah lebih dulu hijrah dibanding saya. Jadi lingkungannya kondusif ya? Saya lihat keistiqomahan mereka juga gitu ya. Terus saya seneng lah gitu ngelihat mereka itu sederhana, orang-orangnya jujur. Intinya berbeda terbalik lah dengan lingkungan saya di sini. Terbalik dengan dulu. Dari yang selama ini kamu punya, kamu lewatin. Sama teman-teman saya yang sekarang gitu, teman-teman SMA, teman-teman kuliah, sama teman-teman kerja sekarang jauh. Jadi ini adalah lingkungan terbaik yang pernah kamu dapati dalam hidup. Oke. Kerjaan tidak terlalu memusingkan mungkin ya. Terus kemudian teman-teman juga justru memberi semangat. Apakah dari situ kemudian timbul semangat dan keinginan kamu untuk lebih? Enggak, justru ini masalahnya sekarang silakan. Sekitar saya punya masalah pribadi ya yang nggak bisa saya ceritain. Intinya saya mau nikah waktu itu gagal. Gagal? Saya frustasi ya.
Oh, gara-gara yang itu tidak Awalnya itu dulu, saya sedih. Akhirnya karena sedih itu, saya mengalihkannya untuk ke makai itu. Jadi gini permasalahan saya. Saya pengen berhenti. Ingin sekali berhenti. Secara sadar saya bilang pengen berhenti. Cuma tiap kali saya bilang mau berhenti, nggak selang sebulan atau beberapa minggu saya tergoda lagi. Ada sugesti gitu di dalam pikiran saya itu. Nah, efek dari kecewa terhadap orang itu yang saya punya masalah dengan perempuan itu, di situ saya mulai digoda setan dengan meragukan Allah gitu. Saya di situ marah, terus ngerasa kecewa dengan diri sendiri karena selama 13 tahun itu kan saya banyak melakukan kesalahan. Waktu itu saya pengen ngajak hijrah dia juga. Gitu. Terus ada rasa kecewa juga, ada rasa sedih juga. Nah, intinya yang sekarang saya rasain itu ada bisikan sekali yang kuat itu yang mempertanyakan keberadaan Allah gitu. Saya mulai ngerasa benci dengan diri sendiri. Terus Benci juga kepada Allah pasti. kalau benci atau nggak benci dikatakan saya nggak benci ya, tapi saya Bingung. berprasangka buruk aja gitu. Ah, iya. Tiap saya mau berdoa itu ada bisikan, dosa lu itu terlalu banyak. Terus pas saya mau berdoa ada gitu bisikan di dalam kepala ini, kamu tuh sebenarnya beriman apa enggak coba gitu. Dan bisikan itu kuat banget. Bisikan itu kuat banget. Terus gelisah. Gitu kan. Makanya saya mau memulai program nih. Program-program ada baiknya saya meruqyah diri lagi gitu. Nah, baik. Oke, kamu pernah diruqyah itu kapan sih? Udah lama ya. Udah ada 6 bulan lalu kali. Oh, 6 bulan. Oke, ada lagi. Ya kalau untuk masalah itu sih saya sudah banyak belajar ya beberapa bulan ini untuk masalah yang perempuan ini. Allah mendatangkan seseorang yang layak bagi saya gitu. Itu sudah saya jadikan pegangan di mindset saya. Cuma yang jadi masalah sekarang untuk berhenti barang ini tuh kok kayaknya tuh saya ngerasa ragu dan Kesulitan banget. Tapi sebenarnya saya secara sadar pengen banget berhenti. Makanya saya minta tolong orang tua dan istri saya gitu untuk membantu saya karena saya sudah bingung gitu mau minta tolong siapa untuk sekedar apa ya, kalau kata orang sih minta support gitu karena saya sudah ngerasa lelah sama diri saya. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Keluar kalian kepala, keluar karena Allah, keluar karena Allah, keluar. فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Semuanya hilang? Hilang? Mudah-mudahan tadi